mati berkorban atas hidupnya menebus hidup kita. Maka pada hari ini adik-adik kecil kita akan memberikan persembahan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat mereka. Sekolah Minggu Manyaran. Cek. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat adik-adik kita. Silakan bisa turun pelan-pelan. Terima kasih. Oke. Amin.
biasa. Siapa di sini yang percaya kita sudah ditebus Tuhan? Amin. Tuhan telah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan harapan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama katakan selamat Paskah kepada kanan kirinya. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sama-sama tepuk tangan. Kita sama-sama katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Sama-sama katakan Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Umat yang ditebus Tuhan, sama-sama kan haleluya. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah berkenan. Mari JKI Maniara. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Katakan Dia baik. Dia sungguh baik. Amin. Kau sangat baik buat setiap kami Tuhan. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kau memberikan harapan buat setiap kami Tuhan. Kita mau sama-sama katakan He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you
Siapa di sini yang semangat menyambut kebangkitan Tuhan? Wow, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kebangkitan itu adalah hal yang sangat penting buat kita umat Kristiani. Mungkin jika tidak ada kebangkitan, murid-murid Yesus hanya mengingat Yesus sebagai guru yang baik. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah Mesias. Sebelum ada kebangkitan Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus terkungkum dalam ketakutan. Mereka menyangkal gurunya. Mereka ketakutan, mereka merasa sendirian. Tapi ketika ada kebangkitan, ketika Yesus bangkit, ketakutan itu diubah menjadi keberanian yang luar biasa. Menjadikan mereka rasul-rasul yang berani. Menjadikan mereka pemberita Injil yang berdampak bagi dunia. Dan menjadikan mereka mau mati martir dengan sukacita buat Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari di hari kebangkitan ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bersyukur bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kita semua harapan, keberanian untuk kita terus menyembah Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh darah Anak Domba Allah. Katakan semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan sama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba. Kami percaya Tuhan, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan Yesus hidup. Amin. Dia bangkit. Terima kasih Tuhan. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Mari kita
dibebaskan Tuhan. Oleh pengampunannya, oleh kuasanya yang akan memulihkan hidup saudara, oleh kuasanya yang akan memulihkan hati setiap kita di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat saya undang, sama-sama kita nyanyikan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Yes. Ku telah bebas, bebas. Amin. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Kami bebas Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, oleh kuasa-Mu Tuhan, kami telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Amin. Sama-sama katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku telah bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Dengan sorak-sorai terbaik Tuhan Yesus kita. Oh. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau telah menebus hidup setiap kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni atas segala dosa kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu Tuhan, yang memberikan harapan untuk setiap kami Tuhan. Harapan bagi umat-umat-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk korban hidup-Mu Tuhan. Engkau curahkan darah-Mu buat setiap kami sebagai ganti dosa kami. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan
kasih-Mu luar biasa. Amin. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau yang memberikan kami harapan, Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Sungguh agunglah perbuatan-Mu, Tuhan. Amin. Lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sembah Dia, mari agungkan Yesus kita, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau akan terus ada di dalam hidup kami, Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami, Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus, agungkan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Kami mau naikkan syukur kami, naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan. Karena kasih-Mu, amin, yang selamatkan, amin, menyucikan dan menebus hidup. Kami mau naikkan syukur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Sungguh Kau mulia, Yesus. Amin. Dan terindah Yesus. Sama-sama katakan kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur
atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan yang sering melakukan pelanggaran Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Pulihkan setiap kondisi hati kami Yesus. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Siapa yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, Siapa yang kami agungkan di tempat ini Yesus. Mari Tuhan, bawa roh kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, sungguh Kau dahsyat. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami puja di tempat ini Tuhan. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari sembah Dia. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Teriakan haleluya. Teriakan haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang membuat setiap kami semakin mengenal akan pribadi-Mu dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan pada masing-masing hidup kami. Kami mau percaya kami ada dalam telapak tangan-Mu, bahkan di dekat cinta-Mu Tuhan, yang membuat kami berkata kasih Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, selalu baru. Dan biarlah setiap umat-Mu merasakan dan setiap umat-Mu menceritakan
akan pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat dunia ini mengerti bahwa Tuhan ada dan terus melanjutkan akan karya yang hebat itu melalui individu kami Tuhan. Terima kasih, sampaikan isi hatimu dan buat setiap kami menangkap apa yang Tuhan ajarkan, yang kami percaya akan mengubah masing-masing kami menjadi seperti yang Kau mau. Terpuji namamu Tuhan, oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu, menolong setiap kami sekalian. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Tema ibadah Paskah kita adalah kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Apa yang disampaikan ini bukan hanya sebuah klise semata, namun diharapkan setiap kita merasa seperti yang Tuhan janjikan. Tatkala Anda mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu, akan memampukan kita menceritakan kisah-kisah baik yang Anda dan saya alami. Kemarin Jumat kita belajar kasih yang tidak berkesudahan itu diamati oleh Rasul Kasih yang menunjukkan kejujuran apa adanya Tuhan, yang terus menolong bahkan memilih orang-orang dari latar belakang masing-masing menuju suatu kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Bapa. Oh ya, kasih-Nya tidak akan pernah gagal. Namun seringkali respon kita yang membuat diri kita sendiri gagal. Karena kasih-Nya penuh dengan perhatian dan masing-masing kita dikenali secara pribadi. Dia tahu akan kelemahan, dia tahu akan kekurangan, dia tahu akan kejahatan hati manusia. Maka Tuhan melengkapi orang-orang percayanya dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dari hidupnya. Membuat orang-orang yang percaya mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya dan terlepas dari semua kelemahan mereka. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu mengampuni dan melupakan akan apa yang telah kita hidupi di masa lampau. Tidak peduli akan pengalaman jahatmu, tidak peduli akan dosa semerah seperti apa, segelap apa kehidupan kita. Tatkala Anda ketemu pribadi dengan Yesusmu, maka Tuhan mau mengampuni atas semua dosa-dosamu. Sejauh timur dari barat, Alkitab berkata, Tuhan menjauhkan kejahatan-kejahatan kita. Bahkan Dia menguduskan, menyucikan dosa semerah darah menjadi putih seperti bulu domba. Alkitab berkata, Dia melupakan pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih yang tidak berkesudahan itu memberikan kepercayaan pada masing-masing orang yang telah dipilihnya. Ada orang-orang yang punya latar belakang yang memang orang berkata ini intipe wong kere gitu saudara. Tapi hati Tuhan tuh mau mengangkat derajat bagi orang-orang itu. Bahkan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hingga saya berkata bahwa sesungguhnya kasih yang tidak berkesudahan itu akan membuat segala sesuatu yang kelihatannya possible menjadi impossible. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang natural. Sebab kerinduan orang-orang yang percaya yang dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ada orang-orang bahkan tidak berpikir Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa.
Bahkan tidak ada muncul dari benak dan keinginan hati. Sebagaimana Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati manusia, disediakan bagi orang-orang yang percaya. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, Tuhan yang hidup itu ingin membuat setiap kita melewati dimensi-dimensi yang dimana dia sendiri alami. Sebab sesungguhnya dia adalah pribadi yang hidup. Kalau pribadi hidup itu mengalami sebuah perubahan, proses pertumbuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kita dari biji sesawi yang orang berkata begitu kecil. Tapi Tuhan berkata sebesar biji sesawi. Orang memandang itu kecil, dari tempat mungkin 4-5 meter kita nggak lihat biji sesawi itu. Tapi Tuhan berkata itu besar, sebab tatkala engkau meyakininya ada kehidupan dalam biji sesawi itu, akan mengalami pertumbuhan, perubahan, bahkan segala burung akan datang ke situ. Banyak orang tidak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak kita sekalian untuk mengevaluasi ada penghalang-penghalang berkat yang membuat orang itu tidak bisa merasa dan tidak bisa melihat akan kasih yang tidak berkesudahan itu. Tuhan telah menunjukkan kepada kita melalui karya-karya yang hebat. Murid-muridnya melihat tatkala pesta yang dilakukan di Kana, mereka kehabisan anggur. Maka seorang ibu berkata kepada pelayan, dekati pribadi Yesus itu. Apapun yang dia katakan, lakukan saja. Hari itu ada 4 tempayan, Alkitab berkata, yang biasa untuk mencuci kaki. Sesuatu yang lazim dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sana karena perjalanan mereka penuh dengan debu melewati padang pasir. Tapi hari itu kebutuhan mendesak, katakan kebutuhan mendesak. Diubah oleh Tuhan. Tuhan perintahkan kepada pelayan itu, ambil air, penuhi semuanya itu. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, pelayan itu mentaatinya. Bahkan pada saat mereka mengerjakan pun tidak tahu apa yang mereka akan alami. Hari itu Tuhan perintahkan, cedok bagian ini, kasihkan kepada pemimpin pesta. Dan tatkala pemimpin pesta mencicipinya, maka hari itu si pelayan ini terperangah. Mungkin mulutnya akan berkata, jangan, itu air bekas basuhan kaki. Anda bisa bayangkan sebagai seorang pelayan yang membawa air dari tempat pembasuhan kaki, dicicipi oleh pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta berkata, wow, dia ngomong sama mempelai. Biasanya orang menyediakan anggur yang terbaik terlebih dahulu. Setelah anggur yang terbaik itu habis, maka baru anggur yang kurang baik yang akan disuguhkan. Tapi sampai sekarang ini engkau menyimpan anggur yang terbaik. Jangan ngomong-ngomong sama pelayan yang dipercaya itu. Karena pelayannya sampai hari ini menurut saya dia silent, tutup mulut. Karena apa? Bekas kaki saudara. Anda bisa mengerti?
Ada banyak orang membatasi dirinya sehingga tidak bisa melihat karya Tuhan yang hebat itu. Selanjutnya tatkala mereka berkumpul, murid-murid Tuhan punya ide. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lihat begitu banyak orang yang ikut. Hari telah larut malam. Kalau mereka dipersilakan pulang, mungkin mereka satu demi satu pingsan di tengah jalan oleh karena dari pagi hingga malam hari ini mereka belum makan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Coba tangannya gini. Acungkan kepada temanmu, kamu yang harus menyediakan makan. Loh, ini ide dari mana? Murid-muridnya ngomong sama Tuhan. Tuhan, mereka kelaparan karena mereka diperintahkan pulang, mesti mereka pingsan di tengah-tengah jalan. Tapi Tuhan berkata, kamu dong yang kasih makan. Emangnya Tuhan tidak tahu ya kalau mereka enggak bawa makan. Tapi Tuhan itu ngerti persis apa yang akan dilakukannya. Dan hari itu murid-muridnya diperintahkan kumpulkan roti yang ada di antara semuanya ini. Ada 5.000 orang lebih, ditafsirkan mungkin 15.000. Hanya satu anak kecil yang membawa 5 ketol roti dan 2 ekor ikan. Mereka bertanya, makanan segini buat apa? Tuhan berkata, enough is enough. Katakan enough is enough. Cukup adalah cukup. Sebab ada Yesusnya di situ. Yang terpenting bagi kita dalam segala hal, dalam segala sesuatu, adakah Yesus di tengah-tengah hidup kita ini? 5 ketol roti dan 2 ekor ikan dipegang oleh Tuhan. Kuncinya ini saudara, dia menengadahkan ke atas dan dia berdoa dengan mengucap syukur. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Berapa banyak di antara saudara memering, bukan mengucap syukur, ngomel gitu, bersungut, padahal bukan lele kok ada banyak sungutnya saudara. Hari itu murid-muridnya melihat perbuatan hebat yang sama sekali tidak pernah mereka lihat dan bahkan berharap pun tidak. Tapi Tuhan yang menyediakan, katakan Tuhan yang menyediakan. Selanjutnya suatu hari orang-orang agamawi itu bertanya, apakah mereka harus memberikan membayar pajak? Dan dia tanya kepada Petrus. Terus Petrus, biasanya pemerintah itu minta pajak itu kepada siapa? Apakah kepada orang asing atau kepada warga negaranya? Petrus dengan cekatan dia berkata, seharusnya sih buat orang asing yang membayar pajak katanya. Dan Tuhan berkata, benar katamu. Kita harus bayar pajak juga sebab kewarganegaraan kita adalah kewargaan kerajaan surga. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu kewargaan mana? Ya memang orang Indonesia saudara. Tapi Tuhan berkata orang percaya itu dia akan tinggal dalam kerajaan surga. Hari ini banyak orang yang mungkin pernah dengar cerita kisah ini. Seperti halnya murid-muridnya yang mendengar kisah-kisah dan bahkan melalui hidup mereka jadi saluran berkat yang luar biasa. Tapi berapa banyak tatkala Tuhan ingin supaya mereka melangkah sedikit untuk menikmati ada sesuatu yang begitu besar yang Tuhan ingin tunjukkan kepada mereka. Saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah PowerPoint saya di mana ada banyak orang yang bersusah payah mencari akan harta yang terpendam. Dan pada saat
Orang ini tinggal selangkah saja. Harta benda begitu banyak di situ. Tapi mereka berhenti oleh karena mereka sudah lelah, sudah capek. Saya menunjukkan gambaran ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Bahwa langkah-langkah hidupmu dihitung oleh Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Tuhan menyediakan yang terbaik buat engkau. Suatu hari tatkala Marta dan Maria merasa kehilangan seorang saudara yang dikasih oleh Tuhan yang namanya Lazarus. Mereka berkata, undang Yesus, panggil Yesus. Tuhan Yesus yang mendengar akan kisah itu seolah-olah meninggalkan mereka. Katakan seolah-olah. Itu bohongan saudara, seolah-olah itu enggak serius, seolah-olah itu enggak beneran. Namanya seolah-olah itu sebenarnya hanya ingin memancing apakah orang itu mengingini lebih dan lebih lagi. Merindukan lebih dan lebih lagi. Sampai ini Tuhan bahasa saya iseng saudara. Si Lazarus game over dan dimakamkan pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan baru datang di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka sudah berkata, it's game over. Sudah berhenti, nggak ada pengharapan lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ada banyak orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan Yesus bekerja. Pada saat Tuhan akan datang kepada mereka dan Tuhan ingin menunjukkan akan kehebatannya. Ada orang-orang tertentu yang terhambat dan tidak bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-23 dikatakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dia ingin berkata bahwa sesuatu yang tidak ada pengharapan, ada secerca harapan. Ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu apa saudara? Orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini kan orang Kristen banget gitu ya. Waktu Tuhan bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh dengan kuasanya, mereka akan apa? Berkata, aku mau di sana gitu saudara. Tuhan, aku tahu suatu hari tatkala engkau bangkit, maka kami ada bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, kayak enggak ngereken akan pengertian lama yang dimiliki oleh Marta ini. Ayat yang ke-25 baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sebuah pertanyaan buat masing-masing kita. Apakah kita masih percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal? Mungkin Anda berkata, kalau gitu Pak, tolong yuk kita pergi ke simetri, tempat kuburan, dan kemudian saya mau supaya Anda membangkitkan saudara-saudara saya, orang-orang yang saya kasih, supaya mereka hidup kembali. Saudara, ini pengertian yang lama yang seringkali ditunjukkan, ditonjolkan untuk merusak iman seseorang. Yang sesungguhnya Tuhan ingin berkata,
bahwa memang manusia mati sekali, setelah itu akan dihakimi. Tapi kematian orang percaya ini bukan mati selama-lamanya. Itu sebabnya banyak orang berkata rest in peace. Apa itu rest in peace? Itu tuh orang yang istirahat dalam damai sejahtera. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka tuh seperti tidur, istirahat dalam Tuhan. Mereka menikmati akan kasih-Nya. Mereka menikmati akan impian-impiannya. Mereka menikmati akan ketenangan. Dan mereka tidak lagi mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan. Rest in peace. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada masing-masing kita hari ini. Apa yang Tuhan ingin katakan, waktu Anda dan saya menerima pribadi Yesus, Alkitab berkata, dulu kita semua telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Karena kita mengikuti kerajaan maut, kerajaan kematian. Tapi tatkala Anda dan saya percaya kepada Yesus, hari itu Anda telah menerima sebuah kehidupan kerajaan Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, Anda dibawa dari kematian kepada kehidupan, dari kebinasaan kepada sebuah kemuliaan, dari sebuah keterkutukan, tinggal dalam kepenuhan berkat luar biasa. Nah, ada banyak orang yang di sini yang percaya Yesus, tapi pikirannya masih di sini. Anda mengerti? Masih ada di dalam kematian, masih ada dalam keterkutukan, masih ada dalam kebinasaan. Tuhan pulit telah mengambil engkau, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Saya berharap Anda mengerti. Kalau Anda tahu posisimu dipindahkan oleh Tuhan, dari kematian kepada kehidupan, dari kebinasaan kepada kemuliaan, dari keterkutukan kepada sebuah keberkatan. Anda akan berkata, ban-ban kamsya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan disinilah yang seringkali orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi gak pernah melihat berkat-berkat Tuhan. Gak pernah melihat akan kasih yang tidak berkesudahan itu. Sekalipun berkat itu di depan mata, hatinya selalu gelisah. Sekalipun berkat di depan mata, hatinya penuh dengan memering, dengan persungutan. Waktu Anda dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Oh saudara, ini bukan karya manusia, tapi karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Selamatkan dari apa? Dari kematian, dari kuasa dosa, kutuk, kebinasaan. Menuju kemuliaan yang telah Tuhan siapkan. Ini yang seringkali banyak orang tidak bisa melihat. Meskipun telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, pikirannya masih di sono. Coba pikirannya dipegang, buang jauh-jauh saudara. Ojo mindah ngoni tonggone saudara ya. Buang jauh-jauh. Mulai hari ini hidupi apa yang Tuhan ingin ajarkan buat kita semua. Yang pertama, yang menghalangi orang-orang itu tidak melihat yang namanya kasih yang tidak berkesudahan itu. Yang pertama saya berkata, hati yang penuh dengan perasaan berkabung. Atau kesedihan yang berkepanjangan. Tatkala Maria dan Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Mereka dengar sendiri perkataan Tuhan. Mereka lihat sendiri tempat itu sudah kosong. Mereka tahu bahwa Tuhan itu bangkit, bahkan malaikat Tuhan berkata,
kasih tahu kepada saudara-saudaramu yang adalah saudara-saudaraku. Kasih tahu Yesus ini bangkit seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Mereka dengar, saudara. Menurut saya mereka dengar gitu, kemudian kayak blank. Otaknya itu kayak blank. Apa iya yo? Apa iya wong aku lihat sendiri badannya yang sudah hancur seperti itu bisa hidup lagi. Apa iya dalam benak mereka? Tapi karena diperintahkan oleh seseorang, mereka nggak tahu kalau itu malaikat, saudara. Mereka pun ngomong sama murid-murid yang lain. Kamu tahu Yesus tuh katanya bangkit loh. Katanya, iya kuburnya kosong. Mosok sih, yuk lari. Mereka kabur lari, saudara. Mereka lari dan kemudian melihat kubur. Benar kuburnya kosong. Tapi mereka tidak melihat apa-apa. Sehingga Alkitab berkata mereka telah mendengar dari orang-orang yang menyaksikan itu. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Otaknya masih diselimuti oleh perasaan berkabung. Kesedihan yang mendalam. Berapa banyak di antara saudara yang telah dibawa pada kebenaran Tuhan dan percaya kepada Yesus, tapi pikirannya masih berkabung oleh karena enggak ada duit lah, oleh karena besok mesti bayar ini, oleh karena ini pikiran-pikiran lama, saudara. Alkitab berkata itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tanya sebelahnya, kamu mengenal Allah enggak? Kalau kamu mengenal Allah, Tuhan yang menyediakan. He shall supply all your need, kata Alkitab. Bukan berarti yuk nganggur ngetekur kayak burung, saudara, enggak. Burung aja Tuhan pelihara. Ada orang yang dipaksa untuk mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakkan. Tatkala Tuhan tidak sanggup lagi mengangkat akan salib itu. Dan hari itu ada seorang Simon dari Kirene. Diperintahkan dengan paksa. Sebenarnya hari itu adalah hari perayaan yang hebat. Mengenang kelepasan dari segala kuasa, kungkungan, penjara yang dikerjakan oleh Mesir. Mereka dibebaskan oleh karena anugerah Tuhan. Mereka dari berbagai macam negara berhimpun bersama-sama ke Yerusalem. Termasuk Simon dari Kirene dan bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka datang ke Yerusalem dengan hati yang sukacita. Oleh karena mereka akan merayakan kelepasan besar 400 tahun yang lampau. Hari itu dipaksa oleh tentara Roma untuk memikul salib Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda. Orang yang ada di sini yang telah dilepaskan dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib, tapi pikiran dan hatinya masih berkabung. Tapi ada orang-orang yang mungkin masih di sini. Tuhan paksakan orang itu dengan berbagai macam hal. Sehingga dia mengalami perkabungan oleh karena terpaksa. Tapi keterpaksaan yang bersentuhan dengan Tuhan akan mengubahkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin tidak saat itu juga. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita, si Simon dari Kirene ini, tatkala dia mengalami keterpaksaan oleh karena dia harus memikul salib Tuhan. Hari itu Tuhan mengubah sesuatu yang berbeda. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, mungkin saya bacakan dari Markus pasal 15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Setelah mereka memaksa dia,
Roma pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-20, ayatnya yang ke-13. Ini peristiwa kurang lebih 70 tahun setelah itu. Alkitab menunjukkan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ke-70 tahun setelah kejadian masa di mana Simon dari Kirene ini mengangkat akan salib Tuhan dengan terpaksa. Tapi setiap kali keterpaksaan dalam hubungan dengan Tuhan mengubah sesuatu. Hingga Rasul Paulus menyebut bahwa mamanya Rufus itu buat dia adalah sebagai ibunya. Apa yang ingin kita belajar daripadanya? Ada kadang-kadang memang Anda seperti terpaksa untuk rela dan rela untuk terpaksa. Katakan terpaksa untuk rela dan rela untuk terpaksa. Itu enggak beda dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Memikul salib dan menyangkal diri. Setiap bersentuhan dengan apa yang dinamakan Yesus, maka akan mengubah sesuatu yang luar biasa. Yang akan membuat orang itu menjadi berkat. Rufus dan Alexander ini adalah orang-orang kepercayaan Tuhan kelak. Mereka menjadi sokok guru jemaat. Bahkan buat Rasul Paulus, mamanya Rufus adalah mamah dia juga. Artinya Tuhan ingin mengubahkan sebuah kepedihan tatkala engkau serahkan kepada Tuhan akan menjadi sebuah kesukacitaan yang luar biasa. Perkabungan akan menjadi pesta pora. Hal yang kedua yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu adalah satu sikap kekerasan hati mereka yang menutupi kebenaran. Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang 14. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara, berita kebenaran itu telah diwartakan. Berita kebangkitan itu telah disampaikan. Banyak orang menjadi saksi dan melihat akan perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib. Bahkan sampai hari ini kita juga mendengar Tuhan yang terangkat ke surga disaksikan lebih dari 500 orang sekalipun. Dan mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Apakah ada banyak orang yang percaya? Mungkin ada orang-orang tertentu yang percaya. Tapi banyak orang yang masih belum percaya. Sampai hari ini pun mereka memutarbalikkan sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Saudara, kata degil diterjemahkan dengan sklerokardia, yaitu kekerasan hati, kedegilan hati yang dari kata skleros, keras karena kering. Keras karena apa? Kering. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka karena mereka memiliki pengharapan. Mereka berkata, ini orang yang kami harapkan akan menjadi raja yang akan memerintah Israel. Tapi di depan mata mereka sendiri, mereka melihat Yesus disalibkan,
mati dan dikuburkan. Mereka hatinya menjadi kering. Mereka tidak percaya apa yang mereka harapkan tidak jadi. Berapa banyak di antara saudara yang memiliki pengharapan dan tiba-tiba seolah-olah pengharapan pupus di tengah jalan. Ada kisah seorang putri namanya Jenny. Dia seorang atletik, dia perenang yang hebat. Dia memiliki paras yang cantik luar biasa. Sampai suatu hari dia mengalami kecelakaan. Karena di tulang ekornya menatap karang dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi lunglai dan tidak berdaya. Hari itu dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia berkata, enggak ada pengharapan lagi. Aku punya kerinduan menjadi seorang atlet yang terkenal. Wajahku, perawakanku menarik. Tapi hari itu terjadi kecelakaan yang hebat. Tiba-tiba dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepadanya untuk melukis dengan mulutnya. Dia belajar melukis dengan mulutnya. Menulis dengan mulutnya. Sampai suatu hari tulisannya memberikan motivasi karena hidupnya yang berubah. Dia enggak mau berlarut dalam kesedihannya. Dia enggak mau berlarut dengan pengharapan yang dia katakan impian dan gagal. Tidak mau berlarut. Dia mengubah dirinya sebab dia tahu ada pribadi Yesus yang hidup. Amin saudara. Ngomong sama sebelahnya, jangan takut, ada pribadi Yesus yang hidup di dalam engkau. Orang yang mengalami kekeringan oleh karena pengharapan pupus di tengah jalan, mereka tidak akan pernah melihat akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Apakah kasih Tuhan berhenti? Enggak, tidak pernah berhenti saudara. Dibuktikan dari hari ke hari. Dan kisah-kisah nyata yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bahkan mungkin Anda sendiri mengalaminya. Saya belajar dari peristiwa murid-murid yang diizinkan oleh Tuhan untuk melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan kemudian memiliki pengharapan yang seharusnya mereka bisa mendapatkan. Hari itu kenyataannya tidak seperti yang dia yakini. Kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi hari itu mereka mengubah, ada sesuatu yang terjadi tatkala berjumpa dengan pribadi Yesusnya. Saya berharap setiap kita hari ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Anda bisa menemukan akan kasih yang tidak berkesudahan itu. Yang ketiga, selain yang pertama tadi, kita tahu bahwa hati yang penuh dengan perasaan berkabung, hati yang keras yang membuat mereka tidak bisa melihat akan kasih yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, ketidakpercayaan dan keraguan-raguan. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana suatu hari dia tidak bisa berbuat banyak di tengah-tengah umatnya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mungkin di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mengalami mujizat itu. Mungkin di tengah-tengah kita mengalami yang namanya kasih yang tidak berkesudahan. Mungkin di tengah-tengah kita mengalami yang namanya kemurahan, kemudahan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tapi berapa banyak yang mungkin hari ini belum bisa menikmati mujizatnya. Coba koreksi apakah ada ketidakpercayaan dalam dirimu. Masih ada keraguan-raguan sehingga engkau berkata, apa mungkin ya Tuhan bekerja di sini? Apa mungkin ya Tuhan mengubah hidup saya?
kalau saya sudah seperti ini. Kalau dulu waktu saya masih muda mungkin karena saya masih kuat. Tapi sekarang saya sudah tua seperti ini, mana mungkin. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah dirinya sendiri. Markus pasal 6 menunjukkan kepada kita, Tuhan itu bahkan merasa heran oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa Tuhan heran karena ketidakpercayaan mereka? Perkara-perkara spektakuler yang ditunjukkan kepada mereka seharusnya cukup untuk membuat mereka berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Kita seringkali menyanyikan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kemudian apa? Tangannya terbuka, menunggu lain termasuk kamu dan aku. Kan gitu saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Anda mungkin dengar yang namanya Paman Sender. Dia memulai Kentucky Fried Chicken-nya dari usia kalau tidak salah 70 karena dia sudah pensiun. Tapi awal dikerjakannya, hatinya berkata, aku mau masak ayam, dibagikan kepada teman-temannya. Dan teman-temannya berkata, wah ayammu enak banget, ini istimewa. Oh benar, ini kalau dijual laku ini. Bukan hanya laku, bahkan seluruh dunia ngerasakan Kentucky Fried Chicken. Anda pernah dengar gitu? Bahkan mungkin Anda rasakan. Mulai 70 tahun baru bekerja. Dan sampai hari ini menjadi ternama yang luar biasa. Siapa yang membuat mereka tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan? Karena ketidakpercayaan, keraguan-keraguan mereka. Roma pasal 4 ayat yang ke-20 mengajarkan kepada kita mengenai Bapak Abraham. Alkitab berkata, tetapi terhadap janji Allah, terhadap apa saudara? Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Waktu Anda ketemu perkataan firman yang adalah janji Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang Anda hadapi. Kadang kita percaya dengan Tuhan kelihatan dan kenyataan. Kita tidak pernah percaya Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk beriman dan percaya. Saya percaya sesungguhnya Tuhan ingin supaya setiap kita mengalami mujizat dari hari ke hari. Yang membuat Anda semakin cinta Tuhan. Yang membuat Anda semakin gandrung. Yang membuat Anda semakin gandol Gusti, sirongge gandol Gusti. Manah susah gandol Gusti, manah seneng gandol Gusti. Saben dinten kula nggih gandul. Coba saudara, gandul Gusti. Biar setiap kita gandul Gusti saudara. Karena dia yang memang suka diandalkan. Bagian yang terakhir, mengapa mereka tidak bisa melihat akan kasih yang tidak berkesudahan itu. Alkitab menunjukkan kepada kita, karena pikiran mereka terselubung. Hari ini saya berharap masing-masing kita akan dibukakan. Dan setiap pribadi akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Hingga kalau Anda ketemu dengan temannya,
Selamat siang, selamat siang. Pagi ini kamu dapat berkat apa? Anda berkata, wow, hari ini aku ketemu dengan Tuhan. Apa buktinya? Tahu enggak, saya baru melek, tiba-tiba ada ketuk pintu dan di depan pintu saya buka, enggak ada seorang pun. Tapi di gagang pintu tertinggal di situ ada tempe goreng, lumayan saudara. Bukankah Tuhan memelihara Elia tatkala di Sungai Kerit? Dikirimi akan daging dan roti untuk mereka, untuk orang ini menikmatinya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saya ajak saudara sekalian membaca ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayatnya 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14. Kita ketemu, katakan amin. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Itu sebabnya saudara, deket-deketlah dengan Yesusmu. Deket-deketlah dengan Kristusmu, karena Dia yang akan memelihara engkau. Dia akan tunjukkan akan perkara-perkara yang tersembunyi, yang tidak dilihat, yang tidak dimengerti, yang disediakan bagi orang-orang percayanya. Saya tadi melihat Monik nyanyi dengan sukacita. Kita dibebas, bebas. Saya yang lihat bagian-bagian ngene tok ngono saudara. Dia omongin kita dibebaskan oleh darahnya sampai melompat-lompat. Darah apa kuwi? Darah ayam. Karena enggak ngerti. Orang berpikir saren apa yo? Enggak tahu bahwa darah Yesus telah membebaskan semua belenggu dosa kita. Dan oleh karena darahnya itu kita dibebaskan. Saya ajak saudara bangkit berdiri sama-sama lah. Nyanyi pujian yang saya sudah tulis di sini. Mana tadi? Lali saya. Ada sebuah perkataan. Bangkit serukan nama Yesus. Setelah ini kita akan dengar dan melihat, menyaksikan anak-anak kita akan membagikan apa yang Tuhan telah mereka berikan kepada mereka. Apakah saudara diberkati? Saya berharap kita semua bersukacita oleh karena karya Tuhan 2000 tahun yang lampau yang membuat Anda terbebas hari ini. Amin. Jangan ada orang-orang yang terbelenggu oleh karena perasaan kesedihan, oleh karena masa-masa lampaunya. Tuhan ingin membangkitkan setiap kita. Amin. Haleluya. Kuasanya kita buat ini
Bapak Ibu Saudara bisa kembali, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan dengan tarian yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh tim penari dari JKI Satelit Manyaran. Betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib berat pun tak membuatmu berpaling, untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagimu, mengagungkan nama-Mu. Dunia tak dapat membuatku berpaling dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku. Dipandang dengan mata-Mu, Kau yang
seperti ini. Kalau Anda bisa mengabadikan, bagus diabadikan dulu sebelum dimakan. Saya asal ambil waktu saya ketemu dengan teman-teman doorkeeper, sambil ambil gitu dan kemudian saya temukan ayat, saya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Amin, saudara. Anda dapat ayat apa? Kalau Anda temukan ayat itu, ini merupakan janji kemenangan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang telah berjanji untuk menyertaimu, Amin. untuk bersama-sama dengan engkau Yes. hadapi apapun juga. Amin. Ada yang dikoreksi mungkin oleh Tuhan dengan mengevaluasi hidupmu. Oh, ternyata aku masih sampai di sini, harus diperbaiki lagi dan lagi. Amin, saudara. Biar kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pengorbanannya telah dinyatakan yang membuat kita sadar bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya besar yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lampau. Engkau sendiri yang memungut setiap pribadi kami yang terpecah-pecah ini. Dan kau bagikan dagingmu yang sengaja engkau pecahkan. Dan kau berkata, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Hari ini tatkala kami menerima dagingmu yang terpecah itu, yang memberi potensi kehidupan buat setiap orang yang terpecah, disatukan kembali dengan engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dagingmu benar-benar makanan. Benar-benar makanan. Dan dagingmu Tuhan Daging, menundukkan dagingku. tundukkan daging. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan daging Tuhan bersama-sama. Demikian juga tatkala dia pegang anggur, dia berkata, darahku benar-benar minuman. Darah perjanjian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Biar masing-masing kita yang oleh karena kasih Anda dipungut dari kegelapan, ditaruh dalam terangnya yang ajaib. Diambil dari kutuk kebinasaan, ditaruh dalam kemuliaan, diambil dari kutuk kesengsaraan, ditaruh dalam anugerah kemuliaan Allah. Biar janji Tuhan yang berkata, darahku adalah darah perjanjian yang baru. Biar tidak ada seorang pun melupakan akan perjanjian besar yang dideklarasikan oleh Yesus. Seluruh dunia menyaksikan bahwa dia telah bangkit, dia hidup, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan bersyafaat bagi setiap kita. Suatu hari nanti dia akan datang kembali dan kita semua menjemput dia, menyongsong dia di angkasa. Kita bersyukur atas perbuatannya yang ajaib. Katakan dengan iman, darahmu Tuhan, darah perjanjian baru bagiku. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, darahmu Tuhan menundukkan jiwaku. Kita minum darah Tuhan bersama-sama. Pengorbananmu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan matamu. Sayang kami hidupku.
kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau telah curahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat berkat yang baru, buat hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mau serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Siapa di sini yang diberkati oleh Tuhan? Wow. Saya boleh undang teman saya untuk menemani saya di depan ya. Nah, ini karena hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nantikan ya. Adalah hari yang penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu kami juga akan memberikan berkat ya, berkat jasmani kepada Bapak Ibu Saudara ya. Apa ini Daniel? Kita ada apa? Ada door prize. Door Oh ya, mohon. prize. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu jemaat untuk